Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Husni Hambali dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas TS Bahasa Inggris. Dan di sini saya akan memaparkan materi tentang masa depan profesi informasi. Jadi, manajemen informasi adalah profesi yang berkembang, namun banyaknya informasi yang mudah diperoleh membuat kebanyakan orang kewalahan. Dunia usaha dan universitas tidak dapat mengatasi banyaknya informasi yang tersedia tanpa jasa manajer informasi yang terampil. Terlepas dari jenis institusi tempat para profesional informasi memilih untuk bekerja, mau perpustakaan, pusat informasi, arsip, atau perusahaan database, kebutuhan akan keterampilan mereka akan terus meningkat. Digitalisasi seperti yang dicontohkan oleh program Perpustakaan Digital Nasional Perpustakaan Kongres mengubah cara kita menyimpan dan mengambil informasi. Misalnya, Perpustakaan Kongres telah mendigitalkan jutaan item termasuk peta, perang revolusi, rancangan deklarasi kemerdekaan yang ditulis tangan, dan pidato Gettysburg, serta dokumen pribadi dari 23 presiden pertama Amerika Serikat. Pengawasan terhadap cakupan pelestarian ini hanyalah salah satu cara di mana peran profesional informasi telah berubah selama dekade terakhir. Perkembangan simultan penyimpanan informasi digital dan penyampaiannya serta komitmen yang tumbuh dan meresap terhadap masyarakat, pembelajar menempatkan para profesional perpustakaan dan informasi untuk menggunakan teknologi. Jadi di sini kita membahas keprihatinan penting lainnya bagi para profesional informasi. Yang pertama, ada kebebasan intelektual. Sederhananya, hal ini biasanya berkaitan erat dengan isu pemilihan dan penggunaan bahan perpustakaan, yang mengharuskan perpustakaan memiliki kebebasan untuk memberikan pengguna akses terhadap semua jenis bahan tanpa memperhatikan tekanan yang ada. Yang kedua, ada tanggung jawab sosial dan kesetaraan informasi. Meskipun tidak pernah ada pertanyaan bahwa perpustakaan dan pusat informasi mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat, dalam beberapa tahun terakhir istilah tanggung jawab sosial menjadi mempunyai arti khusus. Hal ini mengacu pada kebutuhan untuk memberikan pelayanan yang adil kepada semua orang, mempekerjakan orang secara adil, mewakili kelompok minoritas di antara para pekerja, dan mengambil sikap terhadap isu-isu publik. Dalam beberapa kasus, kebingungan dan konflik dapat terjadi antara membela kebebasan intelektual dan membela tanggung jawab sosial. Yang ketiga, ada peluang di masa depan. Ada dua cara utama agar suatu bidang dapat memperluas peluangnya, yaitu dengan memperluas cakupan bidang kompetensi khusus dan dengan menunjukkan perlunya lebih banyak orang untuk memasuki bidang tersebut. Kepustakawanan dan ilmu informasi telah sangat berhasil memperluas cakupan bidangnya. Misalnya, sumber daya elektronik secara teratur dikelola oleh pustakawan yang telah mengembangkan minat dan keterampilan untuk menanganinya. Penerapan teknologi komputer pada sebagian besar operasional perpustakaan tidak hanya memungkinkan layanan seperti pencarian bibliografi dan peminjaman antar perpustakaan yang rumit, namun juga telah membuka lapangan sehingga individu dengan ilmu komputer, sistem informasi manajemen, atau analisis sistem pendidikan tertarik pada profesi tersebut. Bidang ini telah berkembang dengan memperluas pelanggannya. Misalnya, meningkatkan ketersediaan informasi bagi para eksekutif bisnis dan pengakuan kelompok tersebut terhadap nilai program informasi yang baik telah menjadi faktor utama dalam pengembangan banyak perpustakaan khusus. Yang keempat, ada pengaruh masyarakat dan teknologi. Meskipun kita tergoda untuk berspekulasi tentang apa yang mungkin dilakukan oleh para profesional informasi di masa depan, penting untuk diingat bahwa seperti biasa, kepustakawanan akan terus dipengaruhi oleh masyarakat dan teknologi. Jika, seperti prediksi beberapa orang, sekolah di masa depan benar-benar akan menjadi stasiun kerja individu di mana siswa terhubung ke internet, maka tampaknya tidak diperlukan lagi pustakawan di sekolah terdekat.
Namun, bayangkan mungkin ada beberapa profesional informasi melalui internet di lokasi lain yang mengatur informasi bagi siswa. Yang kelima, ada masa depan individu. Sebagian besar dari kita lebih mementingkan masa depan pribadi kita sendiri untuk 10 atau 15 tahun ke depan dibandingkan dengan masa depan profesi kita secara keseluruhan. Beberapa spesialisasi seperti pustakawan sains, administrator sistem, atau pustakawanan layanan remaja masih terbatas jumlahnya. Yang keenam, ada sifat pekerjaan. Seorang pustakawan yang bekerja dengan anak-anak di pusat media perpustakaan sekolah mungkin bertanya-tanya mengapa dia perlu menguasai bahasa asing atau belajar membuat katalog. Sementara rekannya di pusat pemrosesan di sistem sekolah yang sama tidak dapat bertahan tanpa keterampilan tersebut. Merencanakan, mengelola, mengawasi, dan mengelola sistem perpustakaan yang kompleks adalah pekerjaan pustakawan dan ilmuwan informasi. Namun, bidang-bidang tersebut masih merupakan bidang yang masih memiliki ruang bagi orang-orang yang ingin berperan sebagai wirausaha. Mungkin yang terbaik dari semuanya adalah kenyataan bahwa Anda mungkin tidak dapat beralih dari satu jenis spesialisasi ke jenis spesialisasi lainnya. Yang ketujuh, apakah ini di masa depan Anda? Jika Anda yakin bahwa profesi informasi merupakan bidang di mana Anda dapat menemukan kepuasan pribadi dan profesional, Anda akan menemukan beragam peluang kerja. Penting bagi Anda untuk menilai kemampuan Anda sendiri, mempersiapkan diri dengan persyaratan pendidikan, dan menggunakan individu lapangan sebagai batu ujian yang mungkin dapat memberi saran kepada Anda tentang kemungkinan peluang yang sesuai untuk Anda. Apa yang mungkin tidak diketahui oleh orang-orang tersebut adalah pandangan umum terhadap posisi. Oleh karena itu, Anda harus meninjau literatur penempatan, mencatat keterampilan atau spesialisasi mana yang paling banyak dicari, dan apakah posisi yang tersedia berada di perpustakaan dan lokasi tempat Anda ingin bekerja. Bagi mereka yang berprofesi di bidang informasi, keterbukaan terhadap pengalaman, kesediaan untuk mencoba tempat tinggal baru atau jenis spesialisasi baru, komitmen terhadap kepustakawanan dan kualitas pribadi seperti tujuan dan ketangguhan tertentu, serta minat terhadap hal lain. Cukup sekian dari saya, mohon maafkan bila saya banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.